お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Setelah jeda yang cukup panjang sejak trailernya, episode pertama dari Core keempat akhirnya sudah resmi dirilis. Bagi yang belum menonton, kalian bisa cek di beberapa layanan streaming seperti Beatstation, IKY Video, dan juga Disney+. Di sana Bleach Core keempat tayang setiap malam minggu, tepatnya antara jam 10 sampai jam 11 malam. Terlepas daripada itu, gimana menurut pandangan kalian mengenai episode pertama ini? Jujur, buatku pribadi, Core keempat sepertinya akan menjadi jauh lebih baik karena selain adanya peningkatan dari segi visual, ada satu elemen yang semakin menambah daya tarik, yaitu koreografinya yang terasa lebih hidup. Jadinya pertarungan pun tak hanya menampilkan adu kekuatan, tetapi juga menunjukkan hal-hal basic seperti kecepatan, ketangkasan, hingga variasi serangan. Mungkin ini adalah upaya positif dari pihak studio Pierrot di mana mereka ingin mengisi kekosongan di Core keempat dengan adegan-adegan tambahan. Secara kita semua tahu, final Core keempat ini hanya mengadaptasi sekitar 26 chapter dan itu artinya masih ada kejutan-kejutan lain yang bisa ditampilkan. Meskipun ada satu hal yang sangat disayangkan di sini, yaitu Core keempat ternyata hanya dibuat 10 episode saja. Kemudian berbicara mengenai opening dan endingnya, menurutku sangat bagus, keren, dan sinematik. Pembahasannya mungkin akan kita bahas di video lain karena memang ada banyak hal yang ditampilkan di sana. Oke teman-teman, untuk sekarang seperti biasa, tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasan breakdown anime Bleach Arc Thousand Year Blood War episode 41. Episode 41 mengadaptasi 4 chapter sekaligus, yaitu dari chapter 660 sampai chapter 663. Mengambil judul di chapter 662, episode ini berjudul Dewa Petir, yang mana pastinya judul ini merujuk pada transformasi Yoruichi yang berubah wujud ke mode kucing. Berikut adalah rentetan ulasan yang bisa kita bahas di sini, di antaranya mimpi Yuhava di scene awal. Episode pertama Core keempat dibuka dengan sebuah mimpi dari Yuhava, yang mana dalam mimpinya kita pun ditunjukkan jika Ichigo berhasil membunuhnya melalui tebasan Zangetsu. Adegan mimpi ini sebenarnya terjadi jauh di chapter 672, tepatnya ketika pagi sudah tiba, di mana saat itu Yuhava kembali menggunakan All Mighty setelah sebelumnya digunakan oleh Yugram. Terbukti dalam animenya, dengan mata All Mighty, Yuhava bisa mengetahui kejadian yang dilihat oleh Yugram seperti Mimihagi yang melawan Mayuri, Lilebaro yang melawan Kyoraku, Yugram yang membunuh Busby, dan juga kelompok Ichigo yang berlari menaiki tangga menuju Singgasana. Nah, jika menilik dari mangganya, scene ini sepertinya merupakan adegan yang terjadi di waktu mendatang, sesuai dengan perkataan Yuhava di dalam manga bahwa semua kejadian tersebut adalah penglihatan yang dibagikan Yugram sewaktu menggunakan All Mighty. Alasan kenapa scene ini malah ditampilkan sekarang kemungkinan besar untuk menjadi pembuka dari Core keempat. Secara kita semua tahu, kemampuan mata All Mighty inilah yang nantinya menjadi rintangan terbesar bagi semua Shinigami. Hal itu pun diperkuat oleh beberapa adegan setelahnya, di mana saat itu Yugram masih menggunakan mata All Mighty di hadapan Uryu Ishida. Begitu pula kondisi yang terjadi di penjuru Warworld saat ini, seperti Ichigo yang masih bersama Uryu sebelum menaiki tangga, Gerard yang sedang menghadapi kelompok Visor, Haskin yang sedang menghadapi Yoruichi, dan juga Busby yang tampak sudah tumbang berlumuran darah. Scene yang menampilkan kondisi Warworld ini terbilang sangat keren. Selain tujuannya untuk merecap pertarungan di Core ketiga, di sini kita juga disuguhkan dengan efek pergerakan kamera yang begitu apik, smooth, disertai musik yang menegangkan. Terlepas dari semua itu, scene lalu berlanjut menunjukkan percakapan Uryu dan Ichigo. Scene-nya dimulai dengan Uryu yang menyuruh Ichigo untuk pergi karena Yuhava sedang tertidur. Ichigo, Sado, dan Inoue yang segera pergi menuju Singgasana Yuhava. Patung-patung raksasa yang seketika menghadang mereka bertiga, Sado yang memutuskan untuk menghadapi patung-patung sendirian, dan juga Ganju yang tiba-tiba muncul di hadapan Sado. Apa yang ditampilkan di scene ini semuanya memang sesuai dengan manga, tapi semoga saja kedepannya ada scene baru mengenai pertarungan Sado, mengingat dalam manganya sendiri peran Sado dirasa sangat minim padahal dia adalah salah satu tim utama Ichigo. Uryu Ishida versus Yugram.
Ini dia pertarungan yang kita tunggu-tunggu, yaitu duel sengit antara Uryu Ishida melawan Yugram Asphalt. Sesuai dengan perkiraan, pertarungan mereka berdua mendapat porsi tambahan yang cukup panjang. Saat itu setelah perginya Ichigo, Uryu dan Yugram langsung saling menyerang satu sama lain. Dari mulai Yugram yang memulai konfrontasi dengan menunjukkan kehebatan Almighty, Uryu yang mencoba melepaskan satu serangan anak panah, Yugram yang berhasil menghindar sekaligus melancarkan tebasan, sampai akhirnya Uryu yang segera melepaskan kemampuan Full Standy. Dalam mode Full Standy-nya, Uryu merasa jika kemampuan Almighty Yugram memiliki suatu batasan. Hal itu berdasar pada gelagat yang ditunjukkan Yugram, di mana dia cukup terkejut ketika melihat perubahan sikap Uryu yang menjadi sangat percaya diri. Namun sayang, dugaan dari Uryu ini ternyata salah besar, sebab ketika Uryu mengujinya dengan serangan puluhan anak panah, Yugram mampu menghindar dengan sangat mudah. Bahkan pada akhirnya, Yugram pun berhasil melakukan serangan balik, entah itu dengan mencekik leher Uryu, melancarkan tebasan yang menghasilkan kekuatan Soul King, hingga menusuk bahu Uryu yang membuatnya tak bisa berkutik lagi. Pada momen inilah, Yugram kemudian menyampaikan tujuan sebenarnya dari Yuhava. Dia berkata bahwa dunia yang akan diciptakan Yuhava bernama The World, yang mana di dalam dunia ini bangsa Quincy akan berdiri di atas segalanya. Itulah yang menjadi alasan kenapa Yuhava membunuh para Hollow, para Shinigami atau bahkan Divisi 0. Tujuannya bukan sekedar menyingkirkan para pengganggu, tetapi juga untuk mengguncang keseimbangan tiga dunia. Terbukti setelah semua itu dilakukan, ketiga dunia saat ini akan segera hancur. Hal itu pun bisa dilihat dari munculnya distorsi besar di dunia manusia, tepatnya di kota Karakura, di mana Tessai, Jinta, dan Ururu yang saat itu melihatnya langsung menunjukkan kepanikan. Dari apa yang disampaikan Yugram di sini, dapat kita simpulkan bahwa sepertinya proses pengembalian dunia tunggal tidak bisa dilakukan secara instan. Selain Yuhava perlu menstabilkan kekuatan Soul King yang baru diserap, dia juga perlu melemahkan fondasi kekuatan tiga dunia untuk menghancurkan keseimbangannya. Sesuai dengan apa yang ditunjukkan di dalam one-shot manga Hell Arc, bahwa hilangnya individu-individu berkekuatan besar berpotensi membuat tiga dunia melemah, yang mana hal itu pun dibuktikan dengan munculnya gerbang neraka di dunia manusia. Di samping itu, dalam scene baru ini, kita akhirnya bisa melihat kondisi dari ketiga karyawan Urahara seperti Tessai, Jinta, dan Ururu. Namun sayang, keberadaan mereka bertiga tampak tidak menunjukkan apa-apa. Kita kira mereka ini juga ikut berperang, setidaknya membantu para Shinigami di Soul Society. Padahal kita tahu sendiri, ketiga orang ini memiliki kemampuan tempur yang dirasa cukup kuat, khususnya Tessai Sukabisi selaku mantan ketua Korps Kido yang dikenal sangat ahli dalam berbagai teknik Kido. Well, teman-teman, terlepas daripada itu, scene baru ini bagiku cukup memuaskan. Dan jujur saja, jika semua pertarungan yang tersisa dikemas seperti ini, core keempat mungkin akan menjadi core terbaik. Karena dilihat dari manapun, pertarungan Uryu dan Yugram dinilai sangat bagus, baik dari segi visual, efek CGI, pergerakan kamera, hingga koreografinya yang terasa lebih hidup. Selain itu, salut juga dengan apa yang ditunjukkan pihak studio dalam menggambarkan kemampuan Almighty. Hal itu bisa dilihat dari pergerakan Yugram yang menghasilkan bayangan ketika menghindari serangan, seolah-olah bayangannya ini menunjukkan jika dia telah mengetahui semua titik serangan Uryu di masa depan. Dan satu lagi, menyoroti pertarungannya, Yugram ternyata benar-benar bisa menggunakan kekuatan Soul King. Hal ini tentu berbeda dari manga, di mana Yugram belum pernah menggunakan kekuatannya untuk melancarkan serangan. Dia hanya menunjukkannya satu kali ketika muncul di hadapan Uryu. Itu pun kesannya lebih mirip seperti portal dimensi bayangan yang sering para stand reader gunakan. Menilik dari semua rentetan scene yang terjadi di sini, kemungkinan besar pertarungan Uryu dan Yugram akan berlanjut di episode mendatang. Mengingat saat ini Uryu kembali bangkit dengan tekadnya yang kuat karena melihat ancaman besar bagi tiga dunia. Yoruichi versus Askin Naglevar. Menjelang akhir episode, kita akhirnya ditunjukkan dengan scene pertarungan yang menjadi sorotan utama di episode ini. Adegan yang ditampilkan di pertarungan Yoruichi dan Askin memang hampir semuanya terjadi di manga, dari mulai Askin yang bergumam tentang kekebalannya, Yoruichi yang tengah tumbang karena efek racun, Yushiro yang hampir sekarat sampai memuntahkan banyak darah, kemunculan Urahara yang menyembuhkan kondisi Yoruichi, sampai akhirnya Urahara dan Yoruichi yang memilih mundur untuk sementara waktu.
Sejenak, mungkin tidak ada yang spesial dari adegan ini, tapi jika dibandingkan dengan manganya, versi anime terasa jauh lebih baik. Hal itu bisa dirasakan dari hadirnya Urahara ke medan tempur. Dia yang dianggap sebagai 5 potensi ancaman perang seolah menunjukkan bukti dari ancaman tersebut, di mana saat itu Askin tampak begitu terkejut karena Urahara mampu menetralkan efek racun The Death Dealing dengan kejeniusannya. Kemudian setelah itu, scene berlanjut menunjukkan pertarungan di antara mereka bertiga. Masih sama seperti manganya, adegan diawali oleh Urahara yang meminta Yoroichi untuk bertransformasi, disusul oleh Yoroichi yang menolak keras permintaan Urahara. Askin yang tiba-tiba melancarkan serangan dari jauh, Yoroichi yang kembali menggunakan Shunko untuk melawan Askin. Askin yang lagi-lagi berhasil melumpuhkan Yoroichi, Urahara yang menggunakan metode aneh untuk memaksa Yoroichi berubah, Yoroichi yang seketika melepaskan luapan Reiatsu sangat besar, dan terakhir ditunjukkannya mode kucing Yoroichi bernama Shunko Raiju Senkei Shunryu Kokubyo Senki. Menilik dari semua scene ini, aku pribadi cukup dibuat terkejut. Khususnya bagian Yoroichi, semua adegan di manga ternyata ditunjukkan, baik itu bokongnya yang ditepuk oleh Urahara ataupun bokongnya yang juga dijadikan judul episode. Cukup masuk akal kenapa Bleach sering tayang di jam-jam tengah malam, karena selain banyaknya adegan-adegan brutal, ada juga beberapa scene yang menurutku cukup vulgar. Oke, lanjut pada adegan ceritanya. Setelah Urahara menjelaskan kemampuan Shunko, pertarungan antara Yoroichi dan Askin kemudian mencapai puncak. Dari mulai Yoroichi yang berhasil melukai tubuh Askin dengan cakaran, Askin yang terkejut karena Yoroichi kembali terbebas dari dosis racun, Urahara yang menyampaikan jika sekarang Reiatsu Yoroichi bisa berubah 46 kali dalam 1 detik, Yoroichi yang moodnya selalu berubah-ubah layaknya kucing, Yoroichi yang bertubi-tubi melepaskan serangan petir, Askin yang wajahnya langsung berubah menjadi gosong, Yoroichi yang melancarkan serangan akhir dengan petir besar, Askin yang langsung tumbang di antara puing-puing bangunan, dan terakhir Yoroichi yang kemudian seketika bersikap manja pada Urahara. Overall, kita semua pasti suka dengan pertarungan ini. Pertarungannya dikemas begitu apik, bisa memadukan genre komedi dan action dengan sangat baik. Dari segi komedi, kita ditunjukkan dengan gestur komikal Urahara, kelucuan mode kucing Yoroichi hingga sikap nyeleneh dari Askin. Sementara dari actionnya, di sini juga terdapat satu scene tambahan baru di mana Yoroichi melancarkan rentetan serangan di atas ketinggian gedung, menampilkan gradasi warna kuning emas yang mewah, sekaligus membuat nuansa battle-nya lebih terasa. Kemudian di akhir episode, scene ditutup dengan kebangkitan dari Askin, di mana saat itu dia melepaskan kemampuan power standing-nya bernama Hashin yang berarti pencicip racun dewa. Dan dengan wujud full standing-nya inilah, Askin segera mengerahkan teknik Gift Ball Deluxe, membuat nuansa pun seketika berubah menjadi cukup mencekam, seolah-olah menggambarkan bagaimana kekuatan sejati dari The Death Dealing. Well, teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang episode pembuka core keempat ini? Cukup menarik tentunya untuk menunggu kejutan apalagi yang akan ada di episode mendatang. So, jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.